Salam, jumpa lagi bersama dengan kami dalam acara Bisik Bincang-Bincang Asik. Ya, masih bersama dengan saya, Priyanto Silitonga. Saya akan menemani dalam waktu ke depan dalam acara Bisik Bincang-Bincang Asik dengan satu tema, mengampuni istri. Wow, luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mengampuni istri, sharing bersama dengan narasumber kita. Saya sambut dan sudah bersama dengan kita Bapak Pendeta Dr. Yohanes Kote. Selamat datang Pak di acara Bisik. Selamat jumpa lagi pada kesempatan ini. Terima kasih Pak sudah datang menghadiri undangan kita. Ini kali kedua ya Pak, Ya. untuk berbicara tentang sharing firman Tuhan. Terima kasih Pak Kote. Mungkin sebelum kita memulai, kita berdoa dulu Pak. Minta Ya. Roh Kudus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bersyukur hari ini karena Tuhan memberkati kami dengan kasih Tuhan dan pertemuan kami bersama dengan narasumber. Kami mau berbincang-bincang sedikit tentang bagaimana mengampuni istri. Dan tema yang baik ini akan kami bincangkan, berkati supaya menjadi berkat bagi setiap para pendengar yang ada. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, hari ini kita boleh diberikan kekuatan, kesehatan oleh karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau berbicara tentang keluarga, apalagi dengan istri, waduh, memang luar biasa. Pasti ada tantangan, ada hambatan yang kita hadapi di depan ketika kita mengarungi satu rumah tangga. Dan itu kita mau lihat jawabannya. Mari bersama dengan kita Pak Yohanes Kote. Saya akan memulai dengan satu pertanyaan. Pak Yohanes Kote, saya mau bertanya ini Pak, kira-kira sudah berapa lama Pak Bapak bersama dengan Ibu? Kami menikah tanggal 13 Januari tahun 1996. 1996. Maka sampai dengan hari ini kami sudah menjalani kehidupan rumah tangga 26 tahun. 26 tahun ya Iya. Pak? Wow, luar biasa. 26 tahun itu cukup lama. 25 itu perak loh Bapak Ibu. Luar Tapi biasa. belum pernah kami merayakan khusus sebagai hari spesial. Hari spesial ya? Kecuali Iya. doa mengucap syukur. Wah, itu pada wajib ya saat- Pak ya? Wajib. Ucapan syukur itu wajib kita naikkan. Mau 1 tahun, 2 tahun per hari, setiap hari kita harus selalu mengucap syukur. Iya. Luar biasa Pak Yohanes Kote. 26 tahun hal yang cukup panjang untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Pasti ada banyak hal yang dilewati ya Pak ya? Dan biasanya 25 tahun itu orang raya ini luar biasa. Wow. Mengingat perjalanan hidup rumah tangganya yang penuh dengan tantangan. Tapi juga mungkin banyak sukacitanya. Sukacitanya. Luar biasa. Berbicara soal tantangan Pak yang dihadapi cukup panjang dan cukup lama sekali, 26 tahun Bapak sudah hidup bersama dengan Ibu. Ini kami mau bertanya Pak, ingin tahu sedikit sekali Pak. Kira-kira menurut Bapak dalam mengarungi rumah tangga bersama dengan Ibu, ada tantangan apa yang sering dialami Pak? Kalau menyangkut tantangan, hampir tiap hari ada tantangan. Tapi skalanya atau kadarnya mungkin ada ukuran kecil atau ukuran agak sedang, dan ada yang lebih besar, hebat. Iya. Nah ini untuk hal-hal tantangan memang sih banyak, karena kami dipersatukan dari latar belakang yang berbeda, Ya, suku yang berbeda. budaya, dan juga tradisi, macam-macam. Kalau pernikahan antar suku, antar budaya yang berbeda, ini
persoalannya tidak segampang waktu pacaran atau waktu saling mengenal di jalan, Ya. saling mengenal saat kuliah dan lain sebagainya. Ternyata banyak sekali suka dukanya, Iya. baik suka maupun duka. Itu silih berganti, tapi itu seni hidup berumah tangga. Ya. Ya, memang itu bagian dari seni dalam kita berumah tangga Iya. ya, Pak. Dan untuk mempersatukan satu budaya ke budaya yang lain itu memang cukup sulit ya, Pak ya. Warna yang harus disatukan sehingga menimbulkan suatu keharmonisan, Pak. Iya. Cukup menjadi satu Tapi jangan tantangan. lupa juga ada Iya. perbedaan-perbedaan karakter. Itu juga menjadi semacam bagian dari proses perjalanan hidup keluarga, menjalani rumah tangga. Dan puji Tuhan, meski ada tantangan seperti itu, sampai dengan sekarang usia pernikahan kami 26 tahun. Puji Wah, Tuhan. Puji Tuhan. Walaupun dalam masa tantangan yang ada Masih bisa dilewati. masih bisa dilewati. Wow, puji Tuhan. Sungguh memang luar biasa ya, Pak ya. Lalu menurut Bapak ini selama 26 tahun menjalani pernikahan bersama dengan Ibu, sudah pasti ada banyak sukacitanya, ada banyak kebahagiaan yang pernah Bapak rasakan bersama dengan Ibu. Mulai awal, mulai pertengahan sampai di terus perjalanan pernikahan ini. Nah, apakah Bapak pernah merasakan selama 26 tahun bukan hanya keindahannya saja, kebersamaan, kebaikan yang bersama dengan Ibu, apakah Bapak pernah merasakan sedikit kejengkelan, Pak, dengan Ibu? Sedikit jengkel atau banyak jengkel, itu sudah menjadi bagian dari interaksi sebuah rumah tangga, pasangan suami istri. Ada sukanya, ada dukanya, ada hal-hal yang sewaktu-waktu menjadi tantangan yang ya sepertinya sulit dilupakan. Tapi dari sini belajar untuk menempatkan diri dengan baik dalam kehidupan antara suami dengan istri, ditambah lagi dengan anak dan juga relasi dengan semua keluarga. Jadi tetap ada ya, Pak ya, pasti tetap ada. Pasti ada. Jengkelan ketika walaupun itu bagian dari seni hidup pernikahan kita. Ada. Ya. Jadi gini, tahun pertama kami menikah, Iya. kami kan mengawali pernikahan itu tanpa melalui proses pacaran yang panjang, Wow. liku-liku perjalanan. Iya. Nah, kemudian kami hanya menjalani kurang lebih saling mengenal 1 tahun. Sudah itu kami menikah. Dan disitulah awal dari sebuah pengenalan satu terhadap yang lain. Kekurangannya dia, saya harus menghadapinya Iya. dengan sikap. Teruskan tidak. Itu kan Iya. tahun-tahun pertama. Iya, Pak. Tahun-tahun awal itu Tahun-tahun ya, Pak. awal. Dan itu saya ingat waktu masih di bangku kuliah itu keluarga Iya. Kristen dibahas salah satu tantangan adalah yang paling rentan untuk terjadinya percetokan dan perceraian itu justru di tahun pertama, tahun kedua. Nanti tahun-tahun berikutnya sudah mulai dilewati. aman. Iya, sudah. Tapi juga di akhir usia-usia pernikahan yang cukup dewasa, dianggap sudah mapan, itu juga punya tantangan tersendiri. Ada saja tantangan. Iya. Memang tantangan itu ada ya, Pak ya. Karena bagaimanapun itu kita harus melewati. Iya. Itu bagian dari kita harus bisa memahami karakter pasangan kita dengan situasinya yang ada dan kita bisa mencari cara untuk bisa masuk kepada dia, gitu ya, Pak ya. Iya. Ketika menghadapi hati yang jengkel, sedikit jengkel kepada istri,
Apa yang Bapak lakukan? Apa yang Bapak lakukan ketika menghadapi kejengkelan itu? Kesalahan, kekurangan istri pada prinsipnya adalah bagian kelebihan dari suami. Nah, kelebihan itu saya harus tanggapi dengan sikap apa? Sabar. Ya, Meski dalam keadaan seperti itu sabar, sabar. tetap saja teruji. Ya. Bisa saja jengkel. Walaupun sabar tetap Iya. teruji juga ya Pak. Maka langkah yang berikutnya, kesabaran itu harus dibarengi dengan sikap mengampuni Mengampuni. kekurangannya, kesalahannya yang menjadi bagian yang sebenarnya saya nggak suka. Iya. Ternyata itu muncul dan itu bisa berulang Iya. atau sebagainya. Maka sikap mengampuni, tapi juga ada waktu-waktu tertentu ingatkan, ini loh kurang pas Iya. untuk saya. Oh, wah luar biasa Pak ya. Iya, Ini Bapak menghadapinya itu, aduh luar biasa sekali menurut saya. iya, Menghadapi kejengkelan hati itu dengan satu cara, mengampuni. Mengampuni merupakan hal yang luar biasa. Walaupun dalam satu sisi nanti saling mengingatkan ya Pak ya. iya, Ada hal yang perlu diingatkan untuk kemajuan si istri ke depan ya Pak ya. iya. Wah luar biasa. Caranya adalah mengampuni. Pemirsa, hal yang baik yang perlu kita contoh untuk mengampuni istri ketika kita mengalami kejengkelan, ketika kita mengalami kekecewaan, sakit hati melihat sikap istri kita yang sepertinya ini membuat kesal saya. Satu hal yang perlu kita pelajari, masukan dari Pak Yohanes Kote, mengampuni. Cara menghadapi yang jitu adalah mengampuni istri kita. Ya, Pak Yohanes Kote, memang kita harus mengampuni ya istri kita kalau kita melihat ada sesuatu yang tidak baik dan kita saling mengingatkan ketika ada sesuatu yang tidak baik itu. Lalu untuk Bapak, apa dasar Bapak yang kuat sehingga Bapak bisa mengampuni? Dasar Bapak yang kuat sekali sehingga Bapak bisa mengampuni istri Bapak. Saya belajar dari kitab-kitab Injil, Iya. khususnya dalam hal mengampuni. Mengampuni, iya. Yesus mengajarkan untuk mengampuni. Dalam Matius pasal 6 misalnya. Kemudian, mungkin saya bacakan. Ya, Pak, Matius silakan. pasal Boleh, yang Pak. ke-6, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Ayat yang ke-14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Maka kesalahan istri tentunya ada bagian-bagian tertentu kita benar, tapi Yesus mengajarkan untuk mengampuni istri. Dalam konteks percakapan kita hari ini, mengampuni istri berarti berusaha sedemikian rupa untuk menunjukkan sikap yang betul-betul mengampuni, bukan pura-pura supaya ada sesuatu. Ada Tetapi sesuatu. justru berdasarkan ajaran Yesus dalam Matius pasal yang ke-6. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu. Itu ajarannya. Ya. Lalu ajaran Yesus saya belajar juga dari keteladanan Yesus, sikap Yesus mengampuni. Apa kira-kira sikap Yesus mengampuni? Satu yang saya ingat sampai dengan saat ini adalah
betul-betul menerapkan ajarannya sendiri, dan itu saya belajar. Lukas pasal 23 ayat 34, justru di sana Yesus mengucapkan kalimat di atas kayu salib pada saat orang tidak senang sama dia, orang tidak suka sama Tuhan atau Yesus yang saat itu mengajar dan sebagainya. Yesus menunjukkan itu pada saat-saat yang kritis. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka telah berbuat. Kalimat dalam doa itu merupakan bukti keteladanan sampai titik terakhir di atas kayu salib. Iya. Yesus menunjukkan sikap mengampuni orang-orang yang membenci dia, yang meludahinya, yang tidak suka dengan dia, yang pukul dia, yang tendang, yang robek jubahnya. Yesus mengampuni mereka. Itu salah satu nilai yang sangat penting dalam kehidupan hubungan suami dan istri. Itu dasar. Bagi saya itu paling mendasar, karena saya belajar dari Yesus yang mengajarkan tentang mengampuni. Wah, luar biasa ya Pak ya. Dasarnya Pak Yohanes Kote untuk mengampuni itu luar biasa. Meniru keteladanan Yesus Kristus. Bayangkan kalau lihat dan mendengar ceritanya Pak Yohanes Kote tadi, sampai udah di kayu salib, sudah menjelang kematiannya, Yesus masih bisa dia berkata, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wah, luar biasa sekali. Itu merupakan satu dasar Pak Yohanes Kote bisa mengampuni seorang istri. Ini luar biasa dan perlu kita contoh keteladanan Yesus dalam hidup kita berumah tangga. Ya, Pak Yohanes Kote memang baik sekali dasar-dasarnya. Menurut Pak Yohanes Kote, apa dan mengapa ini menjadi suatu hal yang penting untuk mengampuni? Mengampuni Iya. adalah bagian dari hidup dalam kasih. Mengasihi istri itu bagian dari hidup dalam kasih. Karena bagaimanapun juga diajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu bagian yang paling mendasar dari sisi pentingnya mengampuni. Jadi menerapkan kasih. Nah, ketika di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 bicara tentang kasih. Kasih itu berarti tidak suka marah-marah, tidak emosi. Di dalamnya tentunya mampu mengampuni kesalahan seorang istri atau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Sikap itu sangat penting dari sisi hal pentingnya mengampuni. Maka mengampuni sekali lagi menjadi bagian dari kebahagiaan rumah tangga, kelanggenan rumah tangga. Sehingga apapun badainya, badai rumah tangga. Ada kan Pak April? Ya, ada banyak badai. Nah, badai seperti itu hanya bisa dapat ditunjukkan melalui sikap mengampuni karena kita memiliki kasih. Kasih yang dari Tuhan, tapi juga tentunya kasih filia, kasih storge. Apalagi kasih storge dalam konteks rumah tangga. Itu bagian, maka tidak terlepas. Sehingga bagaimanapun sebagai keluarga Kristen, rumah tangga itu harus ada dalam tatanan sikap saling mengampuni. Itu pentingnya mengampuni. Nah, dengan demikian terhindarlah dari sikap suami takut istri. Wah, terhindar ini ya Pak ya.
Terhindar suami. Tapi menjalankan apa yang tertulis dalam Alkitab. Iya. Jadi bukan suami takut istri. Tetapi ini perlu kritik juga dari sisi media yang mengajarkan seperti itu. Akhirnya suami nggak bisa buat apa-apa. Padahal dari sisi ajaran kekristenan, suami adalah imam di hadapan Tuhan. Dan mampu menuntun keluarga termasuk istri untuk setia kepada Tuhan dalam kehidupan keluarga. Itu sangat penting. Saya kira itu bagian yang paling mendasar. Wow, luar biasa Pak Kote, terima kasih. Memang itulah menjadi suatu kepentingan mengapa kita harus mengampuni ya Pak ya. Betul. Dengan hal seperti itu. Lalu di bagian akhir kita ini Pak, mungkin Bapak bisa sampaikan wejangan-wejangan khusus untuk para pemirsa kita yang ada di rumah yang sedang menyaksikan tayangan kita ini. Tips-tips apa yang membuat kita bisa mengampuni istri? Ada beberapa wejangan yang saya ingin saudara-saudara dapat pahami dengan baik dan bersikap yang tepat. Untuk saudara-saudara yang sudah menikah lebih dari 25 tahun, alangkah baiknya tetap mempertahankan sikap tidak cemburu, tetapi terus mengasihi istri dalam keadaan apapun. Sikap itu adalah bagian dari menjaga kelanggengan hidup pada waktu-waktu yang akan datang dalam menjalani kehidupan rumah tangga selagi Tuhan masih izinkan untuk tetap berkiprah di dunia ini. Itu yang pertama. Jadi tidak menyimpan sikap dendam atau yang lain, tapi ingatlah firman Tuhan, hai suami, kasihilah istrimu. Tentunya sebaliknya, hai istri, hormatilah dan tunduklah kepada suamimu. Dari praktik ini, saya kira sebuah wejangan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk pasangan yang baru memulai dengan kehidupan rumah tangga, bersikaplah dengan berusaha menguasai diri, menguasai emosi, karena perbedaan karakter bisa memicu untuk tidak berjalan baiknya sebuah rumah tangga ke depan. Percecokan, perselisihan itu bisa menjadi masalah dalam kehidupan keluarga. Tapi usahakanlah hidup menjaganya dengan menerapkan kasih di antara satu dengan yang lain. Apa sikap yang paling penting di sini? Mengampuni kesalahan istri atau mengampuni istri yang bersalah terhadapnya karena menyinggung perasaan, atau hal-hal yang lebih besar lagi dalam hubungan dengan kehidupan rumah tangga. Tetap mengampuni dan terus menerapkan sikap yang mengasihi istri. Pada akhirnya, dalam wejangan terakhir ini, hiduplah dengan sikap taat kepada Tuhan. Karena dengan tunduk kepada Tuhan, seorang istri juga akan meneladani sikap ibadahmu kepada Tuhan. Sikap itulah menjadi penting bagi kehidupan keluarga. Yang terakhir, yang keempat, dalam wejangan ini, jikalau ada hal-hal yang sifatnya mengganggu karena ketahuan di hadapan banyak orang, apakah kepada mertua atau kepada keluarga, saudara-saudara yang lain, atau masyarakat luas, maka usahakanlah untuk selesaikan secara bijak di rumah. Dan bila perlu, ajaklah orang lain untuk memberikan nasihat yang baik. Pendeta, pastor, atau orang tua yang dianggap mampu memberikan solusi, sehingga tidak berkepanjangan kehidupan masalah dalam keluarga. Nah, dengan demikian prinsip mengampuni terselesaikan,
dan kehidupan rumah tangga menjadi bahagia dan terus memuliakan Tuhan. Demikian wejangan dari saya. Ya, Pak Yohanes Kote tadi sudah menyampaikan beberapa wejangan yang bisa kita dengar bersama-sama. Maka dari wejangan-wejangan yang kita dapatkan kiranya dapat menumbuhkan wawasan kita untuk kita memahami bagaimana mengampuni istri dalam setiap kesalahan yang ada, walaupun itu merupakan seni dalam kehidupan pernikahan kita. Dan pada akhirnya terima kasih kepada Pak Yohanes Kote. Terima kasih. Boleh menghadiri acara kita bersama di acara Bisik dan sharing bersama-sama. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ingin didoakan melalui acara ini, mari silahkan ada nomor telepon yang siap untuk dihubungi. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki pergumulan, bisa menghubungi nomor telepon di bawah ini untuk didoakan. Kita akan mengakhiri acara bincang-bincang asik ini dengan doa. Saya minta Pak Yohanes Kote untuk menutup dalam doa. Mari silakan Pak. Mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri seluruh program hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk percakapan kami melalui program Bisik hari ini. Persoalan kehidupan rumah tangga suami dan istri adalah bagian dari kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menolong akan semua rumah tangga Kristen. Semua rumah tangga yang menghadapi persoalan, perselisihan atau apapun antara suami dan istri. Dan khususnya Tuhan berikan hati yang mengasihi, hati yang mengampuni kepada suami terhadap istri yang melakukan kesalahan. Sebaliknya kami juga berdoa, Tuhan berikan hati yang mengampuni kepada istri, agar tetap mengampuni suami, walaupun memang harus ada masalah muncul dalam kehidupan keluarga. Kami percaya setiap masalah dalam keluarga, jalan keluar melalui sikap mengampuni sebagai rumah tangga Kristen, baik suami terhadap istri, atau sebaliknya istri terhadap suami, tetap menjadi solusi yang terbaik di hadapan Tuhan secara Kristiani. Inilah doa kami, berkatilah semua pemirsa yang mengikuti siaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Shalom.